Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Isma, NIM 4118058. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan tengah semester mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan secara daring. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja sih asas-asas akad bermuamalah? Asas-asas akad muamalah yaitu yang pertama ikhtiari, sukarela, yaitu suka sama suka. Kemudian itu ada amanah atau menepati janji. Sebagai penjual atau yang bermuamalah kita harus menepati janji dan tidak mengingkarinya. Kemudian itu ada ihtiyati, yaitu kehati-hatian dan mempertimbangkan secara matang apa yang kita lakukan dalam bermuamalah, mengambil keputusan atau dalam memilih barang, kita itu harus mempertimbangkan dengan cara yang matang. Kemudian ada luzum atau jelas. Kita harus tahu jelas asal usul barang yang kita jual belikan, atau dalam bermuamalah kita harus jelas ini barang dari mana, diperbolehkan oleh agama atau tidak gitu. Kemudian itu ada kemudahan. Dalam bermuamalah itu emang dilarang oleh agama dalam mempersulit atau mensusahkan baik penjual atau pembeli. Kemudian ada saling menguntungkan. Yang dimaksud saling menguntungkan itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau satu pihak yang merasa dirugikan. Kemudian itu ada taswiyah. Taswiyah yaitu kesetaraan antara pembeli dan penjual, itu sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bermuamalah. Kemudian itu ada transparan. Dalam bermuamalah itu harus terbuka, apakah barang tersebut ada yang cacat atau ada yang rusak. Semua itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian itu ada kemampuan tidak membebani satu pihak. Dan yang kedua yaitu kaidah fikih. Apa saja yang termasuk dalam kaidah fikih? Di antaranya itu ada kaidah fikih akad atau transaksi. Cara penerapannya itu dengan menerima konsekuensi dalam berbisnis dan berinteraksi sosial. Kemudian itu ada kaidah fikih mal atau kekayaan. Di sini caranya itu dengan cara tidak membelanjakan harta kita dari yang membelanjakan harta yang kita miliki itu dengan cara korupsi. Harta yang kita miliki itu emang hasil kerja keras kita sendiri, bukan dari hasil korupsi, mencuri, atau merampok, atau lain-lain. Kemudian itu ada kaidah fikih perbankan. Kaidah fikih perbankan yaitu dengan cara menggunakan akad qard, yaitu dengan pinjaman oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah tanpa adanya imbalan. Contohnya itu seperti sewa beli. Kita sebelum melakukan pembelian perumahan kita harus memenuhi dokumen yang diperlukan yang sudah dianjurkan oleh bank tersebut. Jika kita sudah memenuhi persyaratan tersebut, kita bisa mendapatkan barang yang kita sewa belikan tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, apa sih perbedaannya Adam al-Tadlis dengan Adam al-Hor? Yaitu kalau al-Tadlis itu terjadi apabila pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B. Sedangkan al-Gharar yaitu baik pihak A maupun pihak B sama-sama memiliki kepastian mengenai transaksi yang dilakukan. Kemudian saya akan coba menjawab pertanyaan yang keempat. Apa sih perbedaannya akad dikatakan sah dan akad dikatakan fasid dan akad dikatakan batal? Akad dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang telah disepakati bersama. Rukun-rukun akad tersebut yaitu adanya pihak yang berakad, adanya objek akad, adanya tujuan-tujuan pokok akad. Sedangkan syarat-syaratnya akad yaitu adanya ijab qabul, keterkaitan, adanya serah terima, perpindahan hak milik, dan berkumpulnya serah terima antara kedua pihak tersebut. Terus akad dikatakan fasid apabila ada kecacatan sifat-sifat barang tersebut,
atau yang diperjualbelikan. Kemudian akad dikatakan batil atau batal, yaitu apabila ada salah satu dari rukun atau syarat tidak terpenuhi, akad tersebut akan dikatakan batal. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Apa saja sih prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah? Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah itu ada 9. Yang pertama yaitu adam al-tadlis atau penipuan. Dalam bermuamalah itu emang gak boleh menipu. Kita itu harus emang jelas, kita tidak boleh mengecewakan salah satu pihak atau kedua pihak, kita itu tidak boleh. Kita harus emang jujur dalam bermuamalah. Kemudian ada adam al-gharar atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu emang dilarang oleh agama dalam bermuamalah. Kita itu harus jelas barang yang kita jual belikan itu dari mana, terus prosesnya itu juga dari mana. Kita tidak boleh mengecewakan dalam bermuamalah. Kemudian ada adam al-maishir atau tidak mengandung judi. Transaksi tersebut tidak mengandung perjudian. Kemudian ada adam al-ihtiqarwa atau al-tashir, yaitu tidak boleh ada penimbunan. Contohnya itu misal kita menimbun minyak tanah. Saat ini minyak tanah misalnya didapat sangat mudah. Kemudian beberapa tahun kemudian minyak tanah tersebut langka, dan kita saat minyak tanah tersebut banyak, kita menyimpannya dan akan mengeluarkannya pada waktu yang emang sedikit yang menjualnya, dan kita akan menghargai barang tersebut dengan harga yang sangat mahal. Itu dilarang oleh agama karena kita menimbun barang yang akan dijual belikan. Kemudian ada adam al-alzum, yaitu aniaya atau kekerasan. Dalam bermuamalah kita itu tidak boleh menggunakan kekerasan seperti kayak pemaksaan, dan ada pemuka itu tidak boleh. Kita itu harus sama-sama dalam berjual beli itu dengan keadaan yang tenang, dan kita itu harus keadaan lembut, tidak boleh dalam menggunakan kekerasan. Kemudian ada musyarakah atau yang sering kita itu sebut harus ada kerjasama satu sama lain atau kedua pihak itu ada kerjasama. Misal saya memiliki bisnis makanan, dan saya mengadakan kerjasama dengan teman saya yang juga memiliki bisnis makanan untuk mencapai keuntungan bersama, yaitu sama-sama diuntungkan dan tidak dirugikan. Karena kita berbisnis dalam makanan dan pemikiran kita sama, maka kita mengembangkan bisnis kita itu secara bersama dalam bisnis makanan. Kemudian itu ada albir wal at-taqwa atau tolong menolong dalam kebaikan, dan dalam tolong menolong itu emang sangat dianjurkan oleh agama, dan kita harus bertakwa dalam bermuamalah. Kemudian itu ada takaful al-ijtimai, saling menanggung. Yang dimaksud saling menanggung itu tidak, yang menanggung kesalahan itu bukan satu pihak saja, tapi ya bersama kita menanggungnya. Jika kita kerjasama dengan orang lain, kita berarti menanggung kerjasama itu. Misalnya ada kerugian, berarti kita menanggungnya bersama, bukan satu pihak saja yang merasakan kerugian tersebut. Kemudian itu ada adam al-riba, tidak mengandung riba.